Egy Sujana, Rismon Sianipar, dan Brutus. Sejarah memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, ia selalu menyediakan cermin bagi manusia yang hidup di zaman berikutnya. Ketika membaca kisah pengkhianatan Marcus Junius Brutus terhadap Julius Caesar di Roma kuno, banyak orang mengira itu hanyalah drama klasik yang diabadikan oleh William Shakespeare. Padahal kisah itu bukan sekadar tragedi teater. Ia adalah pelajaran abadi tentang bagaimana sebuah perjuangan seringkali runtuh bukan oleh musuh, tetapi oleh orang yang sebelumnya berdiri di barisan yang sama. Kisah Brutus selalu dimulai dengan kepercayaan. Caesar mempercayainya. Bahkan dalam banyak catatan, Brutus diperlakukan bukan hanya sebagai sekutu politik, tetapi hampir seperti anak sendiri. Karena itu, ketika Caesar melihat Brutus berada di antara para penikamnya, kalimat yang lahir bukanlah kemarahan, melainkan keterkejutan yang getir, "Et tu, Brute, bahkan engkau juga." Sejarah mengajarkan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan selalu datang dari orang dekat. Dalam polemik panjang mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, publik menyaksikan drama yang bagi sebagian orang terasa seperti pengulangan kisah lama itu. Di satu sisi ada mereka yang sejak awal bersuara keras mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Presiden. Di sisi lain ada kekuatan besar negara yang tentu saja tidak tinggal diam. Nama-nama seperti Egy Sujana dan Rismon Sianipar sempat muncul sebagai bagian dari barisan yang mempertanyakan hal tersebut. Mereka tampil dengan keberanian retorik yang nyaris bombastis. Angka-angka fantastis seperti 11.000% ijazah Jokowi palsu dilontarkan seolah kebenaran sudah berada di tangan mereka. Seakan menegaskan keyakinan, tak sekadar 99,9%, tetapi lebih dari itu. Namun sejarah kecil dalam politik Indonesia sering bergerak cepat. Mereka yang kemarin berdiri di garis depan, tiba-tiba saja mundur beberapa langkah, atau bahkan berbalik arah. Dan di titik itulah kekecewaan publik mulai tumbuh. Bagi sebagian orang yang selama ini percaya bahwa isu tersebut adalah bagian dari perjuangan mencari kebenaran, perubahan sikap itu terasa seperti tusukan dari dalam. Bukan karena mereka menganggap semua klaim sebelumnya pasti benar, tetapi karena mereka berharap konsistensi moral tetap dijaga. Sebab dalam perjuangan apapun, politik, hukum, maupun intelektual, yang paling mahal bukanlah kemenangan. Yang paling mahal adalah integritas. Ketika seseorang yang sebelumnya begitu yakin tiba-tiba menarik kembali keyakinannya, publik tidak hanya melihat perubahan posisi. Mereka melihat runtuhnya sebuah narasi. Dan dalam politik, runtuhnya narasi sering lebih mematikan daripada kalah debat. Tentu saja selalu ada alasan rasional yang bisa diajukan, tekanan hukum, risiko pribadi, kalkulasi politik, atau bahkan koreksi ilmiah. Semua itu sah-sah saja dalam ruang argumentasi. Namun publik juga berhak bertanya dengan nada sinis, jika keyakinan sebelumnya begitu kuat hingga mencapai 11.000%, mengapa ia bisa runtuh secepat itu? Apakah angka tersebut sejak awal hanya retorika? Atau memang keberanian intelektual memiliki batas ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak bisa dicegah. Ia akan hidup dalam ingatan publik jauh lebih lama daripada klarifikasi apapun. Sejarah Romawi memberikan pelajaran pahit. Setelah Marcus Junius Brutus dan para konspirator membunuh Julius Caesar, mereka mengira republik akan terselamatkan. Yang terjadi justru sebaliknya, Roma tenggelam dalam perang saudara dan akhirnya berubah menjadi kekaisaran. Pengkhianatan sering tidak menghasilkan kemenangan. Ia hanya memindahkan tragedi ke bab berikutnya. Apakah kisah yang melibatkan Egy Sujana dan Rismon Sianipar benar-benar setara dengan drama Brutus? Tentu akan diperdebatkan. Namun satu hal pasti, dalam setiap gerakan yang mengklaim mencari kebenaran, konsistensi adalah fondasi utama. Tanpa konsistensi, keberanian berubah menjadi sekadar retorika. Tanpa integritas, kritik berubah menjadi komoditas politik. Dan ketika itu terjadi, yang terbunuh bukan hanya sebuah argumen. Yang mati adalah kepercayaan publik, mata uang paling mahal dalam kehidupan berbangsa. Selebihnya, sejarah akan mencatatnya dengan caranya sendiri.